Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian tak bisa dihindari. Tidak mungkin ada yang bisa lari darinya, namun seribu sayang sedikit yang mau mempersiapkan diri menghadapinya. Marilah kita berusaha untuk menjadi mukmin yang cerdas, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut. Dari Ibnu Umar, ia berkata, aku pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu seseorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Lalu, mukmin manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259. Hasan kata Syekh Al-Albani. Dari hadis di atas terdapat pelajaran. Yang pertama, mengingat kematian adalah termasuk ibadah tersendiri. Dengan mengingatnya saja seseorang telah mendapatkan ganjaran. Karena ini yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, mengingat kematian membantu kita dalam khusyuk dalam sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah kematian dalam sholatmu, karena jika seseorang mengingat mati dalam sholatnya, maka ia akan memperbagus sholatnya. Sholatlah seperti sholat orang yang tidak menyangka bahwa ia masih punya kesempatan melakukan sholat yang lainnya. Hati-hatilah dengan perkataan yang kelak. Yang kelak malah engkau meminta uzur, meralat karena tidak bisa memenuhinya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Ketiga, mengingat kematian menjadikan seseorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Karena barang siapa mengetahui bahwa ia akan mati, ia pasti akan berjumpa dengan Allah. Jika tahu bahwa ia akan berjumpa Allah, kelak ia akan ditanya tentang amalannya di dunia. Maka ia pasti akan mempersiapkan jawabannya. Yang keempat, mengingat kematian akan membuat seseorang memperbaiki hidupnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah banyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka ia akan merasa lapang. Dan jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia, sehingga lalai akan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Kelima, mengingat kematian membuat kita tidak berlaku zalim. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 4. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kematian. Ingatlah, tak mungkin kita lari dari kematian. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surat Jumu'ah ayat 8. Berikutnya, harus diyakini kematian tak bisa dihindari. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 78. Berikutnya, semua pun tahu tidak ada manusia kekal di dunia. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seseorang manusia sebelum kamu
Muhammad. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 34. Berikutnya, yang pasti hanya Allah yang kekal abadi. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Berikutnya, lalu setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi belajarku. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Saudaraku, mari bersama berdakwah, tebarkan manfaat. Jadikan media sosialmu sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kelak di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.